Pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, mengaku sudah pasrah jika Rasmus Højlund meninggalkan timnya dan bergabung ke Manchester United. Rasmus Højlund awalnya bukan merupakan buruan utama Manchester United di bursa transfer musim panas 2023. Setan Merah baru mulai mengejar bomber timnas Denmark tersebut setelah gagal merekrut Harry Kane dan Victor Osimhen. Kane dan Osimhen dibanderol oleh klubnya masing-masing di atas 100 juta pounds. Dengan minimnya dana belanja yang dimiliki Manchester United, nominal tersebut tentu sangat sulit untuk dijangkau. Maka dari itu, Manchester United mengalihkan target ke Rasmus Højlund. Atalanta dikabarkan mematok harga striker berusia 20 tahun itu sebesar 60 juta pounds. Adapun Manchester United telah mengajukan penawaran senilai 47 juta pounds plus pemain kepada Atalanta. Namun, tawaran tersebut ditolak Ladea yang hanya menginginkan uang tunai. Manchester United belum menyerah untuk mengejar tanda tangan Rasmus Højlund. Manchester United saat ini hanya tinggal negosiasi harga dengan Atalanta. Pelatih berkebangsaan Italia tersebut mengaku pesimistis Rasmus Højlund bakal bertahan di Atalanta. Bursa transfer tidak bisa diprediksi, apapun bisa terjadi, kata Gasperini seperti dikutip dari Football Italia. Pemain seperti Rasmus Højlund bisa mencapai angka-angka penting. Sejujurnya, saya tidak tahu apakah dia akan bertahan. Selama beberapa tahun terakhir, kami telah berlatih selama pramusim dengan ketidakpastian tentang siapa yang bertahan dan siapa yang pergi. Rasmus Højlund jelas merupakan salah satu striker terbaik di Eropa, tuturnya menambahkan. Saga transfer Kylian Mbappe menciptakan efek domino, Juventus dan Atalanta rugi, Manchester United bisa ketiban berkah. Paris Saint-Germain akhirnya mengambil keputusan berani soal masa depan Kylian Mbappe. PSG akan menjual Kylian Mbappe musim panas ini agar tetap mendapatkan uang dari penjualan sang pemain. Kalau benar-benar kehilangan Kylian Mbappe, maka PSG sudah siap mencari penggantinya. Awalnya, PSG tertarik untuk mendatangkan Dusan Vlahovic sebagai pengganti Kylian Mbappe. Namun, seiring berjalannya waktu, PSG tak lagi tertarik untuk memboyong Vlahovic. Mereka kemudian mengalihkan bidikan ke penyerang Atalanta, Rasmus Højlund. Untuk mendapatkan Højlund, PSG harus menyiapkan dana di atas 70 juta euro. Selain harus menyiapkan dana yang besar, PSG harus bersaing ketat dengan Manchester United. Nampaknya, PSG lebih punya peluang besar untuk mendapatkan pemain asal Denmark itu. Jika Højlund berlabuh ke PSG, maka bisa menjadi kerugian untuk Manchester United. Akan tetapi, The Red Devils tak perlu bersedih kalau tak berhasil mendapatkan Højlund dari Atalanta. Pasalnya, mereka bisa mendatangkan Vlahovic dari Juventus yang tak lagi menjadi buruan utama PSG sesuai dengan laporan Football Italia. Dilansir dari Daily Express, Vlahovic bersedia pindah ke Old Trafford dan ingin bermain di bawah Erik ten Hag. Kalau akhirnya mendapatkan Vlahovic, Manchester United tak perlu sedih karena gagal mendapatkan Højlund. Pasalnya, Vlahovic punya statistik yang lebih mentereng pada musim tahun 2022 sampai tahun 2023. Dalam data Transfermarkt, dia mencetak 14 gol di semua ajang. Sementara Højlund mencetak 10 gol di lintas ajang pada musim yang sama. Dua miliarder terus berupaya mengambil alih kepemilikan saham Manchester United dari keluarga Glazer. Pengusaha Qatar Sheikh Jassim melalui 92 Foundation dan miliarder Inggris, Sir Jim Ratcliffe termasuk di antara penawar. Kendati demikian, proses pengambilalihan saham tersebut menemui kendala. Dalam prosesnya, Ratcliffe menginginkan saham mayoritas di Manchester United bersama perusahaan petrokimianya Ineos. Sementara Sheikh Jassim menginginkan pengambilalihan penuh, investor minoritas juga terlibat. Pengusaha Qatar itu mengajukan tawaran terakhirnya pada awal Juni, tetapi hanya ada sedikit kemajuan dalam prosesnya sejak saat itu. The Daily Mirror melaporkan bahwa pelatih Manchester United, Erik ten Hag bertemu dengan Avram Glazer di basis tur pramusim klub di New Jersey. Pengambilalihan itu diklaim ada dalam agenda rapat, meski belum jelas pembahasannya. The Mirror juga mengklaim bahwa keluarga Glazer tetap terpecah apakah akan menjual klub atau tidak, dengan Avram dan Joel Glazer ingin tetap memegang kendali di Old Trafford yang menyebabkan penundaan. Proses yang berlarut-larut membuat aktivitas Manchester United di bursa transfer sedikit terhambat. Tak adanya dukungan dari pemilik membuat mereka kesulitan mendapatkan dana segar.
padahal Manchester United membutuhkan banyak uang untuk membangun tim musim depan. Mereka kini juga mengharapkan uang dari penjualan pemain untuk membeli penggawa anyar. Hal tersebut sekiranya belum pernah terjadi kepada Manchester United setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, memberikan jawaban mengejutkan saat ditanya rumor transfer Harry Kane ke Old Trafford. Sudah menjadi rahasia umum jika Manchester United adalah salah satu peminat Harry Kane. Keputusan Ten Hag mengejar Kane tak terlepas dari kebutuhan akan striker baru. Manchester United kekurangan stok penyerang untuk mengarungi musim tahun 2023 sampai tahun 2024 setelah berpisah dengan Cristiano Ronaldo dan Wout Weghorst. Praktis Manchester United hanya memiliki Anthony Martial yang tersisa untuk dipanggil sebagai penyerang tengah alami. Namun, upaya Manchester United dalam mendapatkan Harry Kane lagi-lagi terganjal masalah biaya. Tottenham hanya bersedia melepas Harry Kane kepada klub yang mau membayar di atas 100 juta euro. Manchester United, yang hanya dibekali dana minim pada bursa transfer kali ini, tentu keberatan dengan permintaan tersebut. Dalam konferensi pers pramusim di Amerika Serikat, Erik ten Hag mendapatkan pertanyaan seputar kabar transfer Harry Kane. Dengan singkat, juru taktik asal Belanda itu mengatakan bahwa dirinya tak mau berbicara soal pemain di tim lain. "Saya tidak mau berbicara tentang pemain tertentu yang terikat kontrak di klub lain," kata Ten Hag seperti dikutip dari Twitter Fabrizio Romano. Meski begitu, Ten Hag tak memungkiri bahwa Manchester United memang membutuhkan penyerang baru. Dia menegaskan Manchester United akan melakukan segalanya untuk memboyong pemain baru ke Old Trafford. "Kami akan melakukan segala daya kami untuk mendapatkan orang yang tepat," ujarnya. "Kami tahu target kami," tutur ex-pelatih Ajax Amsterdam itu menambahkan. Manchester United dilaporkan bakal bekerja dengan cepat untuk mendapatkan tanda tangan gelandang Muslim, Sofyan Amrabat, pada bursa transfer musim panas kali ini. Pemain internasional Maroko itu banyak dikaitkan dengan kepindahan dari Fiorentina pada Januari tahun 2023 karena tampil memukau bersama negaranya mencapai semifinal Piala Dunia 2022. Amrabat sendiri memasuki tahun terakhir dalam kontraknya bersama klub Italia, Fiorentina. Kini Manchester United disebut mencoba untuk mendaratkan Amrabat, meskipun tawaran pertama ditolak oleh pihak Fiorentina lantaran harga yang terlalu rendah. Fiorentina diyakini meminta bayaran tak kurang 25 juta pounds untuk Amrabat yang telah mewakili timnya dalam 107 kesempatan di semua kompetisi, mencetak 1 gol dan memberikan 1 assist. Menurut Gazzetta dello Sport, Manchester United takut kehilangan Amrabat dan kini bersiap melayangkan tawaran kedua. Sumber tersebut menambahkan kampiun Liga Primer Inggris sebanyak 20 kali itu akan meningkatkan tawaran dengan klub berpotensi mendorong transfer dalam beberapa hari. Pelatih Manchester United Erik ten Hag juga diyakini tertarik untuk mendatangkan gelandang bertahan, dengan Fred atau Scott McTominay kemungkinan akan pergi musim panas ini. Manchester United telah mendatangkan 2 pemain selama jendela transfer musim panas ini. Mason Mount tiba dari Chelsea dan Andre Onana dari Inter Milan. Manchester United sudah memainkan 2 pertandingan persahabatan musim panas ini, mengalahkan Leeds United dan Lyon. Manchester United saat ini sedang mempersiapkan pertandingan pertama tur pramusim yang akan melawan rival domestik Arsenal di New Jersey, Amerika Serikat. Sheikh Jassim menyampaikan ketegasannya kepada keluarga Glazer soal pembelian Manchester United dan mereka harus putuskan jual atau tidak. Ketegasan itu disampaikan melalui tweetnya melalui akun Twitter resmi Sheikh Jassim. Sheikh Jassim dalam tweetnya mengatakan, Qatar tidak akan membayar apa yang diinginkan Glazer, tawaran 5 miliar pound adalah 1 miliar pound di atas penilaian klub. Glazer harus berhenti mengubah pikiran mereka melakukannya sekali 4 minggu yang lalu. Qatar siap mengambil alih. Glazer harus mengambil keputusan, menjualnya atau mengatakan tidak. Ketegasan Sheikh Jassim beralasan, karena keluarga Glazer seperti setengah hati untuk menjual Manchester United. Sebagaimana diketahui, keluarga Glazer menghendaki para calon pembeli menyiapkan dana senilai 6 miliar pound sterling untuk membeli Manchester United. Namun, permintaan itu tak mendapat respon sejalan dari Sheikh Jassim dan Jim Ratcliffe. Keduanya sama-sama tak mau menuruti permintaan harga dari pihak Glazer. Sebenarnya, tawaran yang diberikan Sheikh Jassim adalah yang paling mendekati permintaan tersebut.
Sheikh Jassim bersedia membayar sekiranya 5,5 miliar pound sterling kepada Glazer. Selain itu, ia sudah menyiapkan 1 miliar pound sterling lainnya untuk membenahi tim. Akan tetapi tawaran tersebut tak menggerakkan Glazer untuk segera menjual klub. Bahkan menurut The Athletic, keluarga Glazer tak memberikan kabar apapun kepada Sheikh Jassim dan Sir Jim Ratcliffe terkait penjualan Manchester United. Proses yang berlarut-larut membuat aktivitas setan merah di bursa transfer sedikit terhambat. Tak adanya dukungan dari pemilik membuat mereka kesulitan mendapatkan dana segar. Padahal Manchester United membutuhkan banyak uang untuk membangun tim musim depan. Mereka kini juga mengharapkan uang dari penjualan pemain untuk membeli penggawa anyar. Hal tersebut sekiranya belum pernah terjadi kepada setan merah setidaknya dalam 20 tahun terakhir. Mereka terbiasa leluasa membelanjakan uang untuk membeli pemain baru. Lagi-lagi keluarga Glazer lah yang menjadi sasaran utama. Tak sedikit supporter yang menghendaki mereka segera pergi dari Old Trafford. Namun dengan tidak adanya komunikasi dengan para calon pembeli, akan sangat sulit mengharapkan Glazer pergi dalam waktu dekat.